Welcome to Lenteng Channel. Kopi, minuman semua kalangan. Asal-usul berawal dari seekor kambing. Kopi sebagai bahan bakar. Manfaat ampas kopi sebagai pengharum ruangan. Pemirsa Lenteng Channel, minum kopi sudah jadi konsumsi keseharian. Tak mengenal kasta, kopi dinikmati oleh siapa saja. Penikmatnya dari berbagai kalangan. Lebih dari itu, kopi bisa menemani kita kapan saja, pagi, siang, ataupun malam hari. Umumnya, kita hanya mengenal dua jenis kopi, yaitu biji kopi Arabica dan Robusta. Tapi, tahukah Anda bahwa di dunia ini ada lebih dari 100 jenis kopi? Ihwal jenis kopi mana yang paling enak cita rasanya tergantung selera masing-masing orang. Selera penikmat kopi pun masih dipengaruhi oleh pemanggangan kopi, cara menyeduh, satu jenis biji atau campuran, sampai cara mencicipinya. Yang jelas, kopi sudah menjadi minuman pilihan nomor 2 di dunia setelah air putih. Minum kopi bisa dinikmati di berbagai momen, acara formal atau non-formal. Tayangan Lenteng Channel kali ini menyajikan tentang serba-serbi kopi yang jarang diketahui. Asal-usul kopi. Mengutip dari Good Housekeeping, kopi sudah jadi barang konsumsi sejak abad ke-9. Konon, berawal dari seorang pengembala kambing di Ethiopia, Afrika Timur. Saat itu, pengembala dari suku Kafa mendapati ternaknya menari-nari, alias tampak bersemangat setelah mengonsumsi biji kopi. Para peternak kemudian mencoba meramu biji kopi menjadi minuman mereka. Hasilnya, mereka terjaga sepanjang malam. Efek yang ditimbulkan setelah meminum kopi jadi perhatian Josephus Daniels, Sekretaris Angkatan Laut pada masa pemerintahan Presiden Amerika, Presiden Woodrow Wilson. Daniels melarang awak kapal angkatan lautnya mengonsumsi alkohol dan menggantinya dengan kopi. Akar kata kopi bersumber dari istilah bahasa Arab, yaitu kahwa, yang berarti kuat. Sumber lain menyebutkan istilah kahwa merujuk pada minuman yang terbuat dari biji-bijian yang diseduh dengan air panas. Di Arab, kopi tidak hanya dinikmati di rumah, tapi juga di kedai. Sembari ngopi di kedai, orang-orang ngobrol dan bertukar informasi, mendengar musik atau main catur. Saat itu, kedai kopi acap disebut sebagai sekolah orang bijaksana. Kehadiran penziarah dari seluruh dunia mengunjungi kota suci Mekah saban tahun membuat informasi nikmatnya ngopi menyebar ke berbagai belahan negeri. Oh ya, kehadiran kopi pernah dilarang di beberapa negara. Pada tahun 1511, kopi dilarang di Mekah karena dianggap bisa merangsang pikiran radikal. Turki juga pernah mengeluarkan larangan karena menganggap kopi sebagai minuman menyesatkan. Fakta unik. Awalnya, kopi dikonsumsi tidak dalam bentuk bubuk, tapi berupa biji. Ya, ketika itu kopi tidak diminum, tapi dimakan. Suku-suku di Afrika mencampur biji kopi dengan mentega, kemudian memakannya.
Melansir The Collector Diamond, kopi yang dikenal sebagai kahwa pertama kali dinikmati dalam bentuk cair pada abad ke-15. Mistis Sufi mengonsumsinya supaya tetap terjaga saat melakukan ritual keagamaan. Negeri Yaman juga tempat pertama kopi disangrai dan disajikan dengan cara yang sama seperti sekarang. Kopi instan baru ditemukan pada tahun 1906 oleh George Washington. Bukan George Washington Presiden Amerika loh, tapi George Washington berkebangsaan Belgia yang tinggal di Guatemala. Untuk pertama kalinya, tanggal 1 Oktober 2015 diperingati sebagai Hari Kopi Internasional di Milan. Ternyata, kopi juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Pada tahun 1988, mobil jenis PW Scirocco melaju dengan bahan bakar kopi. Mobil dengan sebutan Cappuccino ini butuh 56 cangkir espresso untuk berjalan sejauh 1,6 km. Konon, kopi termahal di dunia berasal dari Indonesia, dari kopi luwak. Kopi luwak adalah biji kopi yang dimakan dan kemudian dikeluarkan oleh hewan luwak. Cara produksi yang dianggap keras ini mendapat kritik dari kelompok kesejahteraan hewan. Manfaat ampas kopi. Bukan cuma untuk penikmatnya, ampas kopi memiliki manfaat untuk lingkungan. Situs Headline mengabarkan bahwa ampas kopi bermanfaat untuk menyuburkan tanaman karena ampas kopi mengandung nitrogen, potasium, dan fosfor. Cukup menaburkan ampas kopi di sekitar tanaman secara rutin, tanaman bisa tumbuh subur. Meskipun biji kopi sudah digiling dan diseduh, bukan berarti aromanya hilang. Aroma ampas kopi yang kuat bisa digunakan sebagai pengharum ruangan. Selain juga bisa menyerap dan mengusir bau tak sedap di dalam rumah. Sejumlah serangga dan hama tak suka dengan aroma kopi, seperti kecoa, semut, atau tikus. Kopi untuk kesehatan. Benarkah minum kopi bermanfaat bagi kesehatan? Mengutip Headline, kopi mengandung kafein untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan energi. Salah satu studi kecil menemukan, seseorang yang mengonsumsi kafein mampu meningkatkan energi selama latihan bersepeda sebesar 12%. Ada penelitian yang menemukan mengonsumsi kafein secara teratur pagi hari memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit Parkinson. Tinjauan lain dari 11 studi observasional pada lebih dari 29.000 orang juga menemukan makin banyak kopi yang dikonsumsi, semakin rendah risiko penyakit Alzheimer. Dilansir dari Scientech Daily, kopi mampu menurunkan berat badan. Penelitian di Universitas Georgia, Amerika, menemukan bahwa wanita yang mengonsumsi kafein saat diet akan mengalami peningkatan energi dan berpengaruh pada penurunan rasa lapar. Sebaliknya, beberapa penelitian lain menemukan kafein dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan retensi air berlebih bila dikonsumsi oleh orang yang sudah memiliki berat badan berlebih. The National Institute of Health melaporkan kafein mampu meningkatkan fokus dan konsentrasi pada studi atau pekerjaan. Warga Finlandia adalah pencinta kopi terbesar di dunia. Warganya paling banyak mengonsumsi kopi. Kebanyakan orang dewasa di sana minum kopi rata-rata 27,5 ounce per tahun, setara dengan 12,4 kg.
Pemirsa Lenteng Channel, kini kopi jadi bagian budaya populer. Kopi shop marak di mana-mana. Sampai jumpa pada tayangan Lenteng Channel pekan depan. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.